Bayangkan sebuah pagi yang dimulai dengan deringan alarm yang terasa lebih nyaring dari biasanya. Dengan mata yang masih setengah terbuka, tangan meraih ponsel, dan seketika dunia luar menyerbu. Notifikasi email, pesan dari atasan, daftar tugas yang belum selesai, semuanya berlomba-lomba menuntut perhatian. Dalam sekejap, pikiran langsung dipenuhi dengan rencana hari ini, pekerjaan yang harus diselesaikan, dan target yang harus dicapai. Di zaman ini, kita diajarkan bahwa semakin sibuk kita, semakin sukses kita. Waktu istirahat sering dianggap sebagai kemalasan, dan bekerja tanpa henti menjadi standar baru dalam hidup. Kita terbiasa berpacu, takut tertinggal, dan terus berusaha mengendalikan segala sesuatu agar berjalan sesuai rencana. Namun, semakin keras kita berusaha, semakin besar tekanan yang kita rasakan. Tak jarang, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita merasa kehilangan arah. Ada perasaan hampa yang sulit dijelaskan, seolah-olah meski terus bergerak, kita tidak benar-benar maju. Kelelahan bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional. Kita mengejar sesuatu tanpa benar-benar memahami apakah itu yang kita butuhkan, atau hanya tuntutan yang kita terima begitu saja. Disinilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, apakah benar hidup harus selalu penuh perjuangan? Apakah ada cara lain untuk menghadapi kehidupan tanpa harus terus merasa tertekan? Jawabannya bisa kita temukan dalam kebijaksanaan kuno yang telah ada berabad-abad lalu. Salah satunya adalah konsep Wu Wei, sebuah prinsip dari filsafat Tao yang mengajarkan tentang tindakan tanpa usaha, tentang mengalir bersama kehidupan alih-alih melawannya. Menariknya, prinsip ini juga memiliki kesamaan dengan pemikiran Ibnu Sina, seorang filsuf dan ilmuwan besar dari dunia Islam yang memahami pentingnya keseimbangan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Bagaimana mungkin dua ajaran dari budaya yang berbeda justru memiliki benang merah yang sama? Dan bagaimana kita bisa menerapkannya di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Ada saatnya dalam hidup ketika semakin keras kita berusaha, semakin sulit sesuatu tercapai. Seperti menggenggam pasir, semakin erat kita menekannya, semakin cepat ia lepas dari tangan. Inilah dilema yang dihadapi banyak orang saat ini. Kita terus berlari, terus mengejar, tetapi justru semakin merasa lelah dan kehilangan arah. Di tengah tekanan hidup yang menuntut kita untuk selalu produktif, ada satu konsep kuno yang bisa memberi perspektif baru, Wu Wei. Dalam filsafat Tao, Wu Wei bukan berarti menyerah atau malas, tetapi tentang bertindak tanpa paksaan. Ini adalah seni mengalir bersama kehidupan, bertindak dengan keselarasan, bukan dengan ketegangan. Wu Wei mengajarkan bahwa seringkali, keheningan lebih kuat dari suara, dan membiarkan sesuatu terjadi dengan alami bisa lebih efektif daripada memaksakannya. Filosofi ini bukan hanya sekadar teori, tetapi sebuah cara hidup yang bisa menjadi jawaban atas kecemasan modern. Kita terlalu terbiasa mengontrol segalanya, jadwal, pekerjaan, bahkan emosi kita sendiri. Namun, dalam banyak kasus, justru dengan melepaskan kendali berlebihan, kita bisa menemukan ketenangan. Seperti air yang mengikuti aliran sungai, Wu Wei mengajarkan kita untuk menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan, bukan melawannya. Menariknya, prinsip ini tidak jauh berbeda dari pemikiran para filsuf besar lainnya. Ibnu Sina, seorang ilmuwan dan pemikir dari dunia Islam, juga memahami pentingnya keseimbangan antara tindakan dan ketenangan. Dalam pandangannya, kehidupan yang harmonis adalah perpaduan antara pengetahuan, pemahaman diri, dan kemampuan untuk bertindak dengan bijaksana. Jika kita melihat lebih dalam, Wu Wei bukan sekadar konsep timur yang abstrak, tetapi sebuah prinsip universal yang bisa membantu kita menghadapi dunia yang semakin sibuk dan penuh tekanan. Dengan memahami dan menerapkannya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, tanpa kehilangan arah atau terjebak dalam pusaran kecemasan yang tak berujung. Di dunia filsafat dan ilmu pengetahuan, ada satu nama yang dikenal sebagai pelopor dalam memahami keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, Ibnu Sina.
seorang filsuf dan dokter besar dari abad ke-11, yang pemikirannya tidak hanya membentuk dasar ilmu kedokteran modern, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih harmonis. Bagi Ibnu Sina, kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang keseimbangan batin. Ia percaya bahwa tubuh manusia bekerja dalam harmoni dengan alam, dan gangguan yang terjadi dalam hidup seringkali berasal dari ketidakseimbangan antara kebutuhan fisik dan kondisi mental kita. Ini sangat sejalan dengan konsep Wu Wei, yang mengajarkan bahwa alih-alih memaksakan diri, manusia seharusnya memahami ritme alam dan bertindak dengan selaras. Dalam karyanya, Ibnu Sina menekankan pentingnya pengetahuan dan pemahaman diri. Ia mengajarkan bahwa tindakan yang efektif bukanlah tindakan yang terburu-buru atau dipaksakan, tetapi yang dilakukan dengan kesadaran dan keseimbangan. Sama seperti Wu Wei yang mengajarkan untuk bertindak tanpa usaha berlebihan, Ibnu Sina percaya bahwa kebijaksanaan sejati muncul ketika seseorang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk selalu produktif, gagasan Ibnu Sina menjadi pengingat bahwa tindakan tanpa arah bisa menjadi beban, sementara pemahaman yang mendalam akan diri sendiri dapat menciptakan keseimbangan. Ketika kita mampu mengharmoniskan pengetahuan, tindakan, dan ketenangan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak, tidak hanya bergerak maju, tetapi juga menemukan ketenangan dalam setiap langkah. Bayangkan sebuah sungai yang mengalir tenang, mengikuti lekuk bumi tanpa perlawanan. Ia tidak memaksakan jalannya, tetapi justru menemukan cara untuk mencapai tujuannya dengan mengikuti aliran alam. Inilah esensi Wu Wei, seni bertindak tanpa paksaan, seni melepaskan kendali, dan membiarkan segala sesuatu mengalir secara alami. Wu Wei berasal dari filosofi Tao, yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam memiliki ritme dan keseimbangannya sendiri. Ketika kita berusaha terlalu keras untuk mengendalikan sesuatu, kita justru menciptakan ketegangan yang berlawanan dengan hukum alam. Sama seperti mencoba menahan ombak dengan tangan, semakin kita melawan, semakin kita tenggelam. Tetapi ketika kita belajar untuk mengalir bersama ombak, kita justru bisa menemukan keseimbangan dan arah yang lebih jelas. Bertindak dalam Wu Wei bukan berarti menyerah atau menjadi pasif. Sebaliknya, ini adalah cara bertindak yang lebih bijaksana. Ia mengajarkan kita untuk merespons kehidupan dengan kepekaan, bukan dengan paksaan. Seperti seorang seniman yang melukis dengan goresan lembut, mengikuti intuisi dan bukan melawan kanvas. Atau seperti seorang petani yang memahami kapan harus menanam dan kapan harus menunggu, karena ia tahu bahwa alam memiliki waktunya sendiri. Dalam kehidupan modern, kita seringkali terjebak dalam keyakinan bahwa semakin keras kita berusaha, semakin besar hasil yang akan kita dapatkan. Namun, terkadang, dengan melepaskan sedikit kendali, kita justru bisa mencapai lebih banyak. Wu Wei mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan dalam diam, ada kekuatan dalam ketenangan, dan ada hasil dalam membiarkan sesuatu berkembang dengan caranya sendiri. Ketika kita memahami dan menerapkan prinsip ini, hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus terus kita dorong. Sebaliknya, hidup menjadi sebuah aliran yang bisa kita nikmati, di mana setiap langkah terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Di dunia modern, kita diajarkan bahwa kesuksesan adalah tentang seberapa banyak yang kita lakukan. Dari kecil, kita didorong untuk terus bergerak, terus bekerja, terus mengejar sesuatu. Pola pikir ini sangat khas dalam budaya Barat, di mana produktivitas adalah ukuran nilai seseorang. Ada keyakinan bahwa semakin sibuk kita, semakin berharga diri kita. Namun, di balik semua kesibukan itu, banyak yang akhirnya merasa lelah, kehilangan arah, bahkan terputus dari diri mereka sendiri. Di sisi lain, filosofi Timur menawarkan perspektif yang berbeda. Alih-alih berfokus pada melakukan, ia mengajarkan tentang menjadi. Dalam ajaran seperti Taoisme dan Buddhisme, kualitas hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita capai, tetapi dari seberapa dalam kita memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ada nilai besar dalam keheningan, dalam berhenti sejenak, dalam membiarkan sesuatu berjalan dengan sendirinya.
Wu Wei adalah perwujudan dari gagasan ini. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan. Ada saatnya bertindak, tetapi ada pula saatnya untuk diam dan membiarkan sesuatu berkembang dengan caranya sendiri. Ini bukan tentang menyerah, tetapi tentang memahami kapan waktu yang tepat untuk bertindak dan kapan waktu untuk membiarkan. Keheningan dan non-aksi dalam Wu Wei bukan berarti pasif. Justru, di dalamnya ada kebijaksanaan. Seperti seorang pemanah yang tahu bahwa kekuatan tembakannya bukan berasal dari seberapa keras ia menarik busur, tetapi dari keseimbangan antara tarikan dan pelepasan. Dalam banyak hal, kehidupan juga seperti itu, bukan hanya tentang usaha keras, tetapi tentang mengetahui kapan harus melepaskan. Ketika kita memahami ini, kita mulai melihat bahwa kesuksesan dan kebahagiaan tidak selalu berasal dari terus bergerak. Terkadang, dalam diam, dalam ketenangan, dalam keberanian untuk tidak selalu mengendalikan segalanya, kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Pernahkah kita merasa gelisah memikirkan masa depan atau menyesali masa lalu? Pikiran terus berputar, selalu mencari jawaban, selalu berusaha mengendalikan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Inilah yang sering menjadi akar dari kecemasan, ketika kita terlalu terikat pada apa yang belum atau sudah terjadi, hingga lupa bahwa kehidupan yang sebenarnya ada di sini, di saat ini. Wu Wei mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan aliran alam, dan dalam banyak hal, ini sangat mirip dengan konsep mindfulness, kesadaran penuh terhadap momen sekarang. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap pengalaman, kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan akan masa depan atau bayangan masa lalu. Kita hanya ada di sini, menikmati setiap napas, setiap langkah, setiap detik yang sedang berlangsung. Ketika kita menerapkan Wu Wei dalam kehidupan, kita belajar untuk tidak memaksakan sesuatu yang berada di luar kendali kita. Alih-alih memaksakan rencana, kita mulai mempercayai ritme alam. Alih-alih membiarkan kecemasan menguasai pikiran, kita belajar untuk menerima apa yang terjadi dengan lebih tenang. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita tidak lagi membiarkan usaha itu menjadi sumber tekanan yang tidak perlu. Mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati segala sesuatu dengan lebih jernih, tanpa terburu-buru bereaksi. Wu Wei membawa prinsip yang sama, bertindak tanpa paksaan, membiarkan segalanya berjalan dengan lebih alami. Saat kita mampu menghayati setiap momen tanpa tergesa-gesa, kita menemukan bahwa kehidupan sebenarnya tidak seberat yang kita bayangkan. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, Wu Wei menawarkan jalan untuk kembali ke ketenangan. Sebuah pengingat bahwa kita tidak harus selalu berjuang melawan arus. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak, menarik napas, dan membiarkan diri kita mengalir bersama kehidupan. Ketika kita melakukan ini, kecemasan perlahan mereda, dan yang tersisa adalah kedamaian batin yang selama ini kita cari. Di tengah peradaban Islam pada abad ke-11, lahirlah seorang pemikir besar yang pengaruhnya melintasi zaman, Ibnu Sina. Nama ini dikenal luas di dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kedokteran, filsafat, dan logika. Ia bukan hanya seorang dokter, tetapi juga seorang filsuf yang menggali makna lebih dalam tentang kehidupan, keseimbangan, dan harmoni antara tubuh serta jiwa. Ibnu Sina bukan sekadar seorang ilmuwan yang memahami penyakit dan cara menyembuhkannya, tetapi juga seorang pemikir yang mencari hakikat manusia. Ia melihat bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada fisik, tetapi juga pada keseimbangan batin dan cara seseorang menjalani hidupnya. Baginya, manusia bukan hanya makhluk yang bergerak dan berusaha, tetapi juga makhluk yang membutuhkan perenungan, keheningan, dan kebijaksanaan dalam bertindak. Dalam karyanya yang paling terkenal, The Canon of Medicine, Ibnu Sina tidak hanya membahas obat-obatan dan metode penyembuhan, tetapi juga bagaimana kesehatan manusia berkaitan dengan pola pikir dan cara hidupnya. Ia menekankan pentingnya harmoni antara tubuh dan jiwa, antara tindakan dan keheningan. Baginya, kebijaksanaan sejati adalah tentang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus diam, kapan harus berusaha dan kapan harus melepaskan. Pemikirannya tidak hanya berpengaruh di dunia kedokteran, tetapi juga dalam cara manusia memahami dirinya sendiri.
Ia mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci kehidupan yang sehat dan bermakna. Ini bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga tentang menjaga pikiran tetap jernih dan hati tetap tenang. Ibnu Sina adalah bukti bahwa ilmu dan kebijaksanaan bisa berjalan beriringan. Ia menunjukkan bahwa dalam kesibukan kehidupan, kita tetap membutuhkan ruang untuk berpikir, untuk merenung, dan untuk memahami diri sendiri. Sebuah gagasan yang, tanpa kita sadari, sangat sejalan dengan konsep Wu Wei, tindakan tanpa paksaan, keseimbangan antara usaha dan penerimaan, antara aksi dan keheningan. Ibnu Sina memahami manusia sebagai makhluk yang kompleks, terdiri dari dua aspek utama, fisik dan spiritual. Baginya, kehidupan yang sehat dan bermakna bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap kuat, tetapi juga tentang menyeimbangkan jiwa. Dalam pandangannya, kesehatan tidak sekadar ketiadaan penyakit, melainkan sebuah harmoni antara tubuh, pikiran, dan emosi. Ia percaya bahwa setiap tindakan manusia harus dilakukan dengan kesadaran dan keseimbangan. Jika seseorang terlalu fokus pada dunia fisik, terus bekerja, mengejar ambisi tanpa istirahat, jiwanya akan kelelahan. Sebaliknya, jika seseorang hanya tenggelam dalam perenungan tanpa tindakan nyata, ia akan kehilangan daya untuk bergerak maju. Inilah yang ia sebut sebagai keselarasan antara aspek spiritual dan fisik dalam diri manusia. Keselarasan antara aspek spiritual dan fisik dalam diri manusia. Prinsip ini sangat sejalan dengan Wu Wei. Dalam Wu Wei, seseorang tidak memaksakan sesuatu di luar ritme alam, melainkan bertindak dengan keseimbangan dan kesadaran penuh. Ibnu Sina juga mengajarkan hal serupa, bahwa tindakan yang bijak bukanlah sekadar bekerja keras tanpa arah, melainkan tindakan yang dilakukan dengan pemahaman dan ketenangan. Ia menekankan bahwa ketidakseimbangan dalam hidup dapat menyebabkan kekacauan, baik dalam tubuh maupun pikiran. Ketika seseorang memahami kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti, ia akan menemukan harmoni dalam kehidupannya. Ibnu Sina percaya bahwa keselarasan ini tidak hanya membawa kesehatan fisik, tetapi juga ketenangan batin. Dengan memahami kebutuhan tubuh dan jiwa secara bersamaan, manusia dapat mencapai keadaan yang lebih stabil, lebih damai, dan lebih bermakna. Dalam dunia yang serba cepat ini, ajaran Ibnu Sina mengingatkan bahwa keseimbangan bukanlah tentang memilih antara diam atau bertindak, tetapi tentang menemukan titik tengah di antara keduanya. Sebuah pemahaman yang tidak hanya membantu kita menjaga kesehatan, tetapi juga membawa ketenangan dalam menjalani hidup. Ibnu Sina percaya bahwa pengetahuan adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Baginya, kebijaksanaan bukanlah sekadar memiliki banyak informasi, tetapi tentang bagaimana seseorang memahami dan menggunakannya dengan tepat. Ia melihat bahwa tindakan tanpa pemahaman hanya akan membawa kekacauan, sedangkan pemahaman tanpa tindakan tidak akan membawa perubahan. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya menjadi kunci kehidupan yang bermakna. Menurut Ibnu Sina, setiap keputusan yang diambil seseorang harus didasarkan pada ilmu dan refleksi yang mendalam. Ia menekankan bahwa dengan memahami hukum alam, manusia dapat bertindak dengan lebih selaras, tanpa terburu-buru atau bertindak berlebihan. Inilah yang membuat kebijaksanaan begitu berharga, bukan hanya sebagai alat untuk mengetahui, tetapi juga sebagai cara untuk bertindak dengan niat yang benar dan kelembutan hati. Prinsip ini sangat sejalan dengan konsep Wu Wei, di mana seseorang bertindak tanpa paksaan, mengikuti aliran alami kehidupan. Dengan pengetahuan yang cukup, seseorang tidak perlu berusaha terlalu keras atau memaksakan kehendaknya terhadap dunia. Ia cukup memahami, menyesuaikan diri, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Ibnu Sina juga mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pengamatan dan pengalaman. Dengan memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar, seseorang bisa bertindak dengan lebih lembut dan penuh perhitungan. Tidak semua hal dalam hidup perlu diselesaikan dengan kekuatan dan perjuangan keras. Terkadang, tindakan yang paling bijak adalah yang dilakukan dengan tenang, dengan memahami ritme kehidupan itu sendiri. Dalam dunia yang penuh tekanan dan tuntutan ini, ajaran Ibnu Sina mengingatkan bahwa pengetahuan bukan hanya untuk mengisi pikiran, tetapi untuk membimbing tindakan.
Dengan memahami kapan harus bertindak dan kapan harus diam, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih ringan, tanpa beban yang berlebihan. Kebijaksanaan sejati adalah tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan, antara ketegasan dan kelembutan, antara mengetahui dan menjalani dengan penuh kesadaran. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita sering merasa harus terus bergerak, terus bekerja, dan terus berusaha tanpa henti. Padahal, ada cara lain untuk menjalani hidup yang lebih selaras dan alami, sebuah cara yang diajarkan dalam konsep Wu Wei. Wu Wei bukan berarti pasif atau tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih kepada bertindak dengan kesadaran, tanpa paksaan, dan membiarkan segala sesuatu mengalir sebagaimana mestinya. Salah satu cara untuk menerapkan Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari adalah melalui pergerakan sadar atau mindful movement. Banyak dari kita terbiasa bergerak secara otomatis, tanpa benar-benar menyadari apa yang kita lakukan. Bahkan saat berjalan, kita seringkali hanya fokus pada tujuan akhir tanpa menikmati setiap langkah. Cobalah untuk sesekali berjalan perlahan, merasakan setiap pijakan, menyadari pergerakan tubuh, dan menikmati prosesnya. Dengan begitu, kita tidak hanya sekadar bergerak, tetapi juga benar-benar hadir dalam setiap langkah yang kita ambil. Pernapasan sadar atau mindful breathing juga merupakan salah satu cara sederhana untuk mempraktikkan Wu Wei. Dalam kondisi stres atau terburu-buru, pernapasan kita sering menjadi dangkal dan tidak teratur, membuat tubuh semakin tegang. Dengan meluangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam, merasakan udara masuk dan keluar dengan tenang, kita bisa menciptakan ruang bagi ketenangan dalam pikiran. Ini adalah bentuk tindakan tanpa usaha, di mana kita tidak mencoba mengendalikan segalanya, tetapi cukup hadir dan membiarkan diri kita bernapas dengan alami. Melepaskan perfeksionisme adalah langkah lain dalam menerapkan Wu Wei. Kita sering terjebak dalam keinginan untuk selalu melakukan segalanya dengan sempurna, tanpa menyadari bahwa kesempurnaan itu sendiri hanyalah ilusi. Alih-alih memaksakan diri untuk selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal, belajarlah untuk menerima bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari kehidupan. Saat kita berhenti melawan arus dan mulai menerima keadaan sebagaimana adanya, kita bisa menemukan kebebasan dan ketenangan dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap aspek kehidupan, Wu Wei mengajarkan kita untuk lebih selaras dengan aliran alami dunia, untuk tidak selalu memaksakan sesuatu di luar kendali kita, dan untuk bertindak dengan kesadaran penuh. Dengan bergerak, bernapas, dan hidup secara lebih sadar, kita bisa menemukan keseimbangan yang selama ini mungkin terasa sulit digapai. Ketika kita belajar untuk melepaskan dan mempercayai proses, hidup pun menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bermakna. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, stres seringkali menjadi bagian yang tak terhindarkan. Tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, dan keinginan untuk selalu produktif membuat pikiran kita terus bekerja tanpa henti. Namun, ada cara untuk mengelola stres tanpa harus merasa terbebani, dan salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip Wu Wei, bertindak tanpa paksaan, membiarkan segala sesuatu mengalir secara alami. Salah satu cara efektif untuk mengurangi stres adalah dengan memprioritaskan tugas. Terlalu banyak hal yang harus dikerjakan dalam satu waktu hanya akan membuat pikiran semakin kacau. Alih-alih mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus, luangkan waktu untuk menentukan mana yang benar-benar penting dan perlu diselesaikan lebih dulu. Dengan fokus pada satu tugas dalam satu waktu, kita bisa bekerja lebih efisien tanpa merasa terburu-buru atau kewalahan. Mengambil jeda istirahat juga sangat penting. Seringkali, kita berpikir bahwa terus bekerja tanpa henti adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan. Padahal, tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk beristirahat agar bisa kembali bekerja dengan lebih baik. Bahkan sekadar mengambil napas dalam-dalam, berjalan sebentar, atau menutup mata selama beberapa menit bisa membantu meredakan ketegangan dan mengembalikan kejernihan pikiran. Membangun ketenangan batin melalui meditasi adalah langkah lain yang dapat membantu mengelola stres. Meditasi bukan berarti harus duduk diam selama berjam-jam, tetapi lebih kepada melatih kesadaran dan membiarkan pikiran berada di saat ini tanpa terbebani oleh masa lalu atau masa depan.
Dengan melatih pernapasan yang teratur dan fokus pada momen sekarang, kita bisa menciptakan ruang untuk ketenangan dalam diri. Stres bukanlah sesuatu yang bisa dihindari sepenuhnya, tetapi cara kita menghadapinya yang menentukan bagaimana kita menjalani hidup. Dengan belajar untuk memprioritaskan tugas, memberikan jeda istirahat bagi diri sendiri, dan melatih ketenangan batin, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih ringan dan tanpa beban berlebih. Hidup bukan tentang berlari tanpa henti, tetapi tentang menemukan ritme yang selaras dengan diri kita sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam ritme yang ditentukan oleh dunia luar, jadwal yang padat, tuntutan yang terus-menerus, dan harapan yang datang dari berbagai arah. Kita berlari tanpa henti, mencoba memenuhi standar yang kadang bahkan tidak kita tetapkan sendiri. Namun, di tengah segala kesibukan itu, ada satu hal yang sering terlupakan: mengenali diri sendiri. Refleksi diri adalah kunci untuk memahami siapa kita, apa yang benar-benar kita butuhkan, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia. Tanpa refleksi, kita hanya bergerak mengikuti arus tanpa benar-benar menyadari kemana kita menuju. Meluangkan waktu untuk merenung, bertanya pada diri sendiri, dan mendengarkan suara hati bukanlah tindakan yang sia-sia. Justru, ini adalah langkah penting untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Memahami ritme pribadi juga berarti menerima bahwa setiap orang memiliki cara dan kecepatan masing-masing dalam menjalani hidup. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merasa harus terus bergerak maju tanpa jeda. Ada waktu untuk berusaha, ada waktu untuk beristirahat. Ada saatnya kita bertindak, ada saatnya kita hanya diam dan merasakan. Begitu pula dengan batasan pribadi. Mengetahui sejauh mana kemampuan kita, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus mengambil jeda adalah bentuk kebijaksanaan yang sering diabaikan. Banyak orang merasa bersalah ketika tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, padahal menjaga keseimbangan diri jauh lebih penting daripada memaksakan sesuatu yang di luar kapasitas. Hidup yang harmonis bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi juga seberapa baik kita mengenali diri sendiri. Dengan refleksi yang jujur, pemahaman akan ritme pribadi, dan kesadaran akan batasan yang sehat, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan diri kita sendiri. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam dua kutub yang tampak berlawanan, terus bergerak tanpa henti atau berhenti tanpa arah. Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak dengan alami, mengikuti arus kehidupan tanpa terjebak dalam usaha yang berlebihan. Sementara itu, kebijaksanaan Ibnu Sina mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan fisik, antara pikiran yang penuh wawasan dan tubuh yang bertindak dengan kesadaran. Ketika keduanya digabungkan, kita menemukan cara untuk hidup dengan lebih ringan, lebih sadar, dan lebih bermakna. Dalam dunia yang penuh tekanan ini, kita tidak harus memilih antara kesibukan tanpa henti atau keheningan yang pasif. Sebaliknya, kita bisa menemukan harmoni di antara keduanya, menjalani hidup dengan kesadaran, bergerak dengan ketenangan, dan bertindak dengan niat yang tulus. Dengan memahami kapan harus bertindak dan kapan harus melepas, kita bisa mengurangi kecemasan dan menemukan keseimbangan yang lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita bisa mulai menerapkan prinsip ini dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa bergerak dengan lebih alami, tanpa harus terus melawan arus? Bagaimana kita bisa menemukan ruang untuk keheningan di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern? Bagikan pengalaman dan pemikiran kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah merasakan momen Wu Wei dalam hidup? Atau mungkin kalian memiliki pandangan tentang filosofi Ibnu Sina yang bisa menginspirasi orang lain? Mari kita berdiskusi dan saling belajar. Karena dalam berbagi, kita menemukan makna yang lebih dalam perjalanan kita.